Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aryani. Saya adalah mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Peran Gender dalam Keluarga Batak Toba. Nah, sebelum membahas peran keduanya, saya akan mengenalkan dahulu kebudayaan suku Batak. Suku Batak menempati ranking ketiga sebagai suku bangsa dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia. Populasi suku Batak sendiri mayoritas menghuni Pulau Sumatera Utara. Sebagaimana suatu suku bangsa yang ada di Nusantara, suku Batak memiliki keunikannya sendiri, mulai dari sistem kekerabatan, kesenian, ekonomi, hingga religi. Nah, seperti yang kita ketahui, suku Batak merupakan suku yang sangat kuat dalam budaya karena adanya silsilah, keluarga atau marga. Namun, suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang dimana sistem kekerabatan patrilineal ini menekankan garis keturunan atau warisan melalui garis ayahnya. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal ini, nama keluarga, hak waris, dan status sosial diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya, terutama pada anak laki-laki. Adapun ciri-ciri sistem patrilineal yaitu yang pertama, pewarisan marga, yang dimana nama keluarga atau marga diwariskan oleh ayah kepada anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan tidak mewarisi marga untuk keturunan berikutnya. Karena setelah menikah, dia dianggap masuk ke dalam kekerabatan suaminya. Yang kedua, dominasi laki-laki dalam keluarga, yang dimana anak laki-laki memiliki posisi yang lebih penting karena memiliki meneruskan garis keturunan keluarga. Maka, anak laki-laki dalam keluarga adalah sebagai pewaris utama. Yang ketiga, peran anak perempuan, yang dimana anak perempuan ini tetap memiliki posisi yang penting, tetapi mereka lebih banyak dihormati dalam peran tradisional, seperti menjadi penghubung antar keluarga melalui pernikahan, karena setelah menikah, perempuan dianggap menjadi bagian dari keluarga si suami. Yang keempat, larangan perkawinan sesama marga, yang dimana perkawinan antara sesama marga ini dianggap sebagai pernikahan antara dua orang yang masih dalam satu garis keturunan yang sangat dekat. Misalnya seperti menikahi saudara kandungnya sendiri atau sepupu dekat. Tak hanya suku Batak saja, bahkan dalam banyak budaya karena bisa menyebabkan masalah kesehatan dan sosial. Kemudian untuk selanjutnya saya membahas tentang Dalinan Natolu dalam adat Batak. Dalinan Natolu juga diartikan sebagai tungku masak yang digunakan oleh masyarakat Batak pada umumnya. Lalu, apa hubungan tungku pemasak dengan dasar kehidupan sosial masyarakat Batak? Dari tungku masak masyarakat Batak ini, masyarakat percaya bahwa mereka hidup kokoh seperti 3 batu penahan tungku masakan tersebut. Nah, 3 batu ini memberikan inspirasi baru pada masyarakat Batak, sehingga akhirnya terbagilah istilah yang disebut yang pertama, sombam marhula-hula, adalah sikap sembah atau hormat kepada keluarga pihak istri. Yang kedua, elek marboru, yang dimana adalah sikap mengayomi perempuan karena mereka dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dan yang ketiga, manat mardongan tubuh, yang artinya sikap berhati-hati kepada teman semarga. Nah, dapat disimpulkan struktur ini tidak memberikan kesan perbedaan kasta dan tetapi dapat bersifat
temporari karena bisa saja setiap keluarga memiliki 3 posisi ini secara bergantian. Hal tersebut bisa saja terjadi seperti itu karena sangat bergantung pada konteks adat istiadat yang telah dilakukan sebelumnya. Dan untuk menerapkannya dibutuhkannya kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh, pihak Boru ditugaskan untuk memasak dalam acara adat istiadat. Pihak hula-hula harus mempercayakan tugas memasak kepada pihak Boru. Karena jika tidak, para Boru akan merasa keberatan. Nah, begitu juga posisi hula-hula juga harus dihormati. Karena jika tidak dihormati, dapat menyebabkan pihak hula-hula tidak menghadiri acara adat istiadat tersebut. Nah, adapun dalam Dalihan Natolu, kedudukan perempuan diatur berdasarkan peran mereka sebagai hula-hula, Boru, atau dongan sabu tuha. Perempuan tidak memiliki kedudukan kepemimpinan formal dalam adat Batak yang bersifat patrilineal, tetapi mereka memiliki peran strategis dan penting dalam menjaga keseimbangan adat dan hubungan antar keluarga. Kedudukan mereka dihormati sesuai dengan konteks dan peran yang mereka jalankan dalam setiap acara adat atau hubungan kekerabatan. Nah, untuk slide selanjutnya, kita membahas dalam hal perspektif gender terhadap keturunan dalam Batak Toba, yang dimana mempunyai makna simbolik pada anak laki-laki dan perempuan. Dan adapun makna simbolik anak laki-laki terhadap keturunan dalam Batak Toba antaranya, yang pertama, pewaris garis keturunan, yang mana budaya Batak menganut sistem patrilineal sehingga anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama marga keluarga. Marga adalah identitas penting dalam adat Batak karena menentukan kedudukan seseorang dalam struktur sosial dan adat. Yang kedua, penerus warisan adat, yang mana anak laki-laki pemilik tanggung jawab besar untuk menjaga tradisi, menjalankan upacara adat, dan melanjutkan kehormatan keluarga di masyarakat. Nah, yang ketiga, makna keberlangsungan, yang dimana juga dalam pandangan adat, keberadaan anak laki-laki memastikan keberlanjutan marga di generasi berikutnya. Jika tidak ada anak laki-laki dianggap, maka marga tersebut putus. Lalu, adapun makna simbolik anak perempuan diantaranya yang pertama, penghubung antara keluarga, karena anak perempuan dalam adat Batak disebut Boru, yang memiliki peran penting sebagai penghubung antar keluarga asal dan keluarga suaminya. Peran ini menciptakan harmoni sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga. Yang kedua, simbolik kehormatan keluarga anak perempuan yang dianggap sebagai simbol martabat keluarga. Tingkah laku, sopan santun, dan keberhasilannya dalam menjalankan perannya mencerminkan nama baik keluarganya. Nah, yang ketiga, simbol pembawa berkat dalam pernikahan. Boru dianggap membawa sinamot atau yang disebut biasanya dengan mas kawin, yang bukan sekedar materi tetapi juga simbol penghormatan kepada keluarga asalnya. Nah, yang terakhir, peran utama dalam ritual adat yang mana dalam upacara adat Batak, anak perempuan memiliki peran krusial sebagai Boru. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani hula-hula dalam acara adat seperti ulaun pesta atau yang disebut pernikahan biasanya, saur matua atau sering disebut dengan upacara kematian, dan mangokal holi atau yang disebut dengan ritual pemindahan tulang leluhur. Nah, maka dari itu, kehadiran Boru dianggap memperkuat doa, restu, dan keberkahan adat. Nah,
Maka dapat disimpulkan meskipun ada perbedaan ekspektasi terhadap anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi keduanya dianggap saling melengkapi dalam menjaga adat dan tradisi Batak. Karena anak laki-laki menjalankan keberlangsungan garis keturunan dan adat, dan anak perempuan menjadi perekat sosial dan penjaga keharmonisan hubungan antar keluarga. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi penontonnya, bagi pembacanya, bagi pendengarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.